Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat Zoom begitu ya. Kita doakan teman-teman yang sakit atau tidak enak badan segera sembuh begitu. Tak lupa salawat salam selalu terlimpah kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Semoga kita kelak mendapat syafaat dari beliau. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, sehat harapannya. Benar. Eh, Alhamdulillah ya. Oke, saya ingin menyapa dulu di sini pemateri satu Bu Dr. Aprilian. Ya, Zeh, Nggih, matur suwun Ibu. Selaku Ketua PSGA Uin Salatiga dari Tepang, saya Bu Ati. Begitu. Yang saya hormati Bu Dewi juga selaku materi 2, Dr. Dewi Agustini, selaku Kepala LPPM, dan Windari SHMH, selaku Ketua Satgas PPKS Serta Mas Wonogiri. Dan di sini saya melihat ada Bu Dr. Lina juga, selamat pagi, selaku Sekretaris LPPM. Kemudian juga ada Pak Indra selaku Ketua LPM Mas Wonogiri, ada Pak Rosid selaku Kaprodi HTN, Bu Intan Kaprodi IS, saya jadi ngabsen ini ya, saya cek dulu yang sudah pada gabung di hari ini, Bu Nadiro selaku Kaprodi KPI, begitu, Nggih, dan Bu. dan seluruh teman-teman, ada lagi dosen yang belum saya sebut kayaknya sudah ya. Oke, semuanya sudah, dan mahasiswa KPI, ada juga mahasiswa HTN, ada Bu Fadilah, mohon maaf, Bu Fadilah selaku Sekprodi HTN. Kemudian ada teman-teman dari Prodi KPI, HTN, ES, PAI, terima kasih begitu ya. Coba ini saya mengecek dari kampus UIN ada nggak ini sebentar ya, saya cek. Oke, semua karena nggak ada, apa nggak ada sampingnya garing UIN Salatiga. Kalau misalkan hari ini ada yang gabung dari UIN Salatiga, salam jumpa begitu ya. Semoga ini bisa menjadi, kita bisa bersilaturahim, bukan hanya antar dosen, tapi juga antar mahasiswa UIN begitu ya. Saya sambil ngecek ada nggak mahasiswa UIN yang gabung ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, dan senang sekali ya pada pagi hari ini di hari Senin begitu ya, kita Love Monday begitu, karena hari ini kita belajar bersama, dan insya Allah kalau pas belajar itu malaikat turun ya, mengaminkan apa-apa yang kita doakan begitu. Nah, hari ini memang kebijakan perguruan tinggi dalam pencegahan kekerasan seksual dan diskriminasi gender begitu sudah diatur dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nanti saya tolong dikoreksi kalau salah begitu, dan juga ada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang nomor UU TPKS ya nomor 12 tahun 2022, dan untuk internal kita sendiri kita kuatkan dengan mekanisme Satgas PPKS. Bu Aprilian Ria Adisti, nanti kita mohon arahan bimbingan begitu, karena memang ini adalah perdana kami tentunya istilahnya ngikut lah ya, atau juga menduplikasi apa-apa yang terjadi di UIN begitu, supaya kita nanti bisa se-inline, jadi gaungnya itu bisa gaung di Wonogiri dan lain sebagainya begitu. Dan teman-teman, karena Mbak Windari selaku juga ketua PSGA, kalau di kita namanya PPKS ya, Satgas PPKS Mas Wonogiri begitu ya. Kalau di UIN kan sudah familiar dengan rata-rata di UIN itu PSGA begitu. Nah, harapannya dengan ini semua nanti kita bisa lebih ada kolaborasi lagi, ada arahan, kemudian ada apa yang harus kita lakukan, karena memang ini kita baru begitu. Tetapi ini tidak menyurutkan kita teman-teman untuk selalu berbagi, dan juga untuk terus kayak harus bagaimana atau seperti apa begitu, karena mengingat di Wonogiri sendiri kaitannya dengan kekerasan seperti ini relatif tinggi, dan apalagi perempuan pasti jarang untuk menyampaikan ataupun juga malu begitu. Kita coba ikhtiarkan dengan hotline dan lain sebagainya begitu, dan kita juga harus menjaga, karena Satgas ini nanti akan menggawangi terkait dengan SOP, kita harus prepare mekanismenya bagaimana, terus pendampingannya seperti apa, entah itu dosen tendik begitu. Kalau di internal kita sudah, kita juga harus menguatkan, menggaungkan keluar ketika nanti KPM atau apa, kita sharing, karena istilahnya
kekerasan itu sekarang ini bukan hanya kekerasan fisik tapi juga verbal dan lain sebagainya, dan ini harus harus kita minta arahannya seperti itu. Eh, Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kegiatan pagi hari ini membawa manfaat. Teman-teman bukan hanya mengumpulkan sertifikat dan sebagainya, dan juga ini selesai. Saya berharap ini nanti continue di Prodi HTN dan juga inline dengan LPPM. Nah, kemudian karena memang kita minta arahan dari UIN Salatiga dan lain sebagainya, istilahnya ajak kita begitu ya, arahkan kami teman-teman harus seperti apa dan lain sebagainya, karena kalau ini nanti bisa bersama-sama bergaung, tujuan kita sama meskipun rumahnya berbeda begitu ya. Ibu Adisti ada di Salatiga sana gitu, kami ada di Wonogiri, sama-sama di daerah-daerah yang kalau di kita itu daerah pesisir begitu ya. Dan ini jadi tantangan tersendiri buat kita begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar pada pagi hari ini dengan judul kebijakan perguruan tinggi dalam pencegahan kekerasan seksual dan diskriminasi gender saya nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Adik selaku Ketua Staimas Wonogiri. Selanjutnya adalah sesi pemaparan narasumber. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Dr. Pilihan Riyadisti MPD. Beliau lahir di Cilacap dan menyelesaikan pendidikan S1, S2, S3 dalam bidang pendidikan bahasa Inggris di UNES, dan sejak tahun 2015 menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK UIN Salatiga. Kontribusi beliau terhadap pengabdian masyarakat sangat banyak ya. Salah satunya adalah berkontribusi dalam pengajaran, penelitian, dan pengembangan akademik. Ibu Dr. Lia atau Miss Lia Bu, juga merupakan aktivis gender dan literasi anak, konten kreator, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA UIN Salatiga. Nah, beliau ini memimpin isu gender dan literasi anak dengan minat nanti di bidang pendidikan, bahasa Inggris, gender, dan sosiolinguistik. Komitmennya menciptakan lingkungan belajar inklusif dan adil. Nah, beliau bisa dihubungi teman-teman lewat email ya Adisti nggih, Bu. Jadi itu organisasinya sangat banyak. Beliau mengikuti beberapa organisasi, salah satunya adalah aktif di kegiatan Nahdlatul Ulama. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Dr. Lia Aprilian Arya Adisti untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Monggo, Bu. Baik, terima kasih Bapak Novan sudah membacakan CV saya. Terlihat seperti hebat, padahal nggak sama sekali ya. Saya di sini banyak belajar juga. Ini yang mau share screen dari saya atau dari sana ya? Tapi monggo. Monggo, Bu, panjenengan. Oh saya, yaudah nggak Panjenengan sampun apa-apa. aktif lewat atau bener, Bu? Sebentar saya cek. Ya, Iya. sebentar saya coba. Sepertinya belum bisa ya Pak ya. Oh, share. Bisa. Ya, bisa. Ya. Berarti dari saya ya Pak ya. Saya izin menyapa dulu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Staimas Wonogiri, Ibu Atik Nur Fatmawati, MIKOM. Yang saya hormati Ibu Kepala LP2M, LPPM Staimas Wonogiri, Ibu Dr. Dewi Agustini MM, dan juga Ibu Ketua Satgas PPKS, Ibu Windari MH, kemudian juga seluruh sivitas akademika Staimas Wonogiri, serta peserta webinar yang saya hormati juga. Pertama-tama saya sangat berbahagia karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat semua di acara webinar, walaupun tidak bisa bertemu di dunia nyata, tapi kita bertemu di dunia maya. Pertama saya ingin mengucapkan
Salut sekali dan ini juga menjadi pembelajaran bagi saya. Kampus Taimas Wonogiri ini sangat responsif gender. Jadi ketuanya dan juga beberapa pejabatnya ini para perempuan-perempuan hebat. Ini kalah nih UIN Salatiga ya. Kalau UIN Salatiga itu rektornya laki-laki. Warek 1, 2, 3 laki-laki. Ketua LP2M-nya juga laki-laki. Wah, ini UIN Salatiga yang harus belajar ke sini harusnya. Jadi ketika perempuan bisa menjadi pejabat publik, terutama di ranah yang menjadi puncak gitu ya, seperti menjadi rektor atau ketua LP2M itu artinya insya Allah beliau-beliau ini mampu membuat kebijakan-kebijakan yang responsif gender, khususnya untuk para perempuan, kaum rentan, difabel, kemudian juga anak-anak dan lain sebagainya. Nah, ini saya sangat mengapresiasi. Kemudian saya juga ingin menyampaikan salam untuk Ibu Ketua. Kemarin dapat salam dari Bu Win Listianingrum. Oke, kemarin titip salam. Baik, langsung saja saya izin share screen karena waktu kita terbatas. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Screen saya, ya, bentar. Ya. Jadi sesuai dengan tema yang kemarin diberikan kepada saya oleh Ibu Ketua Satgas, kalau untuk di UIN Salatiga, kami kebetulan ada PSGA dan juga Satgas ya. Jadi Satgas itu berada di bawah PSGA. Jadi berbeda kalau PSGA itu berada di bawah LP2M. Kalau di UIN Salatiga itu ada 10 kampus yang ada di LP2M, termasuk kampus Pusat Studi Gender dan Anak, dan kampus-kampus lain seperti Wasatija, Pengabdian, Penelitian, Halal Center, KUI ya, Kampus Internasional, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Satgas PPKS itu berada di bawah naungan PSGA. Tetapi ada PR berat juga bagi kita, karena kalau di UIN Salatiga, Satgas PPKS-nya itu sifatnya masih nyun sewu nggih, pengabdian ya. Jadi belum ada apa istilahnya ya, yang resmi seperti PSGA. Belum ada di dalam struktur organisasi yang resmi, jadi masih menginduk di bawah PSGA. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem program kerjanya, kemudian juga ketika ingin melakukan kegiatan dan lain sebagainya, itu masih berada di bawah tanggungan PSGA. Oleh karena itu, PSGA itu setiap tahun memang kami memberikan atau membuatkan kegiatan khusus untuk PPKS, untuk Satgas PPKS supaya mereka bisa berjalan karena anggaran memang tidak ada yang khusus untuk Satgas PPKS. Jadi kalau misalnya PPKS itu ingin menyelenggarakan kegiatan, baik itu sosialisasi maupun kegiatan yang lain, maka nanti menginduk ke PSGA. Oleh karena itu ya dari PSGA itu harus pintar-pintar berhemat karena nanti sisa penghematan itu akan dipakai untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan di Satgas PPKS. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan sedikit sharing sebenarnya tentang kebijakan perguruan tinggi dalam pencegahan dan kekerasan seksual juga diskriminasi gender. Nah, ini sebagai data pembuka Bapak Ibu, saya ambilkan dari headline surat kabar. Mengapa sih kita perlu lebih apa namanya istilahnya peduli dengan yang namanya isu tentang kekerasan seksual. Jadi perlu kita tahu bahwa 4 dari 5 perempuan itu mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Bahkan tidak secara sembunyi-sembunyi, tapi sudah terang-terangan di ruang publik. Artinya apa? Bahwa segala kasus kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja. Tidak hanya di tempat-tempat yang tersembunyi, tapi sudah berada di ruang publik yang mana seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman. Contohnya misalnya di kampus, di sekolah, kemudian di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk terjadi pelecehan seksual, tetapi ternyata tetap ada potensi untuk terjadi pelecehan seksual. Nah, ini yang sangat disayangkan. Kemudian ada lagi berita gawat pimpinan perguruan tinggi di Jawa Tengah lakukan pelecehan seksual ke mahasiswa, banyak jadi korban. Nah, di sini yang tidak kita habis pikir, kalau dulu kita menganggap bahwa yang namanya pelaku pelecehan seksual itu kita identikkan dengan orang-orang yang mungkin tanda kutip SDM-nya rendah. Mungkin tingkat pendidikannya rendah, misalnya mungkin hanya lulusan
kekerasan seksual ini memang sebuah problem yang sangat nyata, dan yang ketiga yaitu bullying. Nah, kemudian mengapa isu ini sangat mendesak? Kalau kita ketahui bahwa kekerasan seksual itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Kalau kita bandingkan dengan kriminalitas yang lain seperti begal, pencurian dan lain sebagainya, mungkin ketika sudah dicuri kemudian dikembalikan, pelaku mendapatkan hukuman, itu masalah seperti sudah selesai ya. Artinya ya sudahlah, kita sudah kehilangan motor, kita kehilangan HP, mau gimana lagi, nah seperti itu. Tapi kalau misalnya para korban kekerasan seksual itu sampai kapanpun tuh akan merasakan traumatik yang tidak akan pernah sembuh. Nah, ini juga menjadi satu-satunya concern bagi kita, alasan bagi kita mengapa pelanggaran atau kekerasan seksual ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Karena harga diri itu tidak akan pernah kembali. Dan ternyata menurut fakta juga dan penelitian, yang menjadi korban kekerasan seksual juga tidak hanya perempuan, tetapi juga banyak yang laki-laki juga. Jadi sama saja ketika korban itu mengalami kekerasan seksual dan mereka tidak mendapatkan trauma healing atau penyembuhan atas traumatiknya, artinya mereka itu akan terus merasakan dampaknya traumatik sampai mereka dewasa kelak, sampai mereka mungkin akan takut untuk menikah, atau mungkin mereka menganggap dirinya tidak berharga, atau bahkan ada pula yang sampai melakukan suicidal ya, atau bunuh diri dan lain sebagainya, karena memang merasa harga dirinya sudah tidak ada lagi. Maka ini adalah kasus yang sangat serius yang harus kita upayakan untuk melakukan tindakan preventif, baik misalnya dalam program mitigasi maupun juga sampai ke tindakan kuratif. Kemudian kasus kekerasan seksual tidak hanya mengganggu iklim akademik dan moral sivitas akademika, tetapi juga merusak reputasi dan kredibilitas institusi pendidikan. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi buah simalakama. Ada beberapa kampus-kampus yang sangat menutup diri ketika ada kasus-kasus yang terjadi. Mereka menganggap bahwa sebuah kampus atau perguruan tinggi, ketika ada laporan tentang kasus pelecehan seksual, mereka memilih untuk tidak ingin memperpanjang. Kenapa? Karena mereka takut reputasi dan kredibilitas institusi pendidikan itu, atau kampus itu, atau sekolah itu akan menjadi tercoreng. Padahal yang sebenarnya justru sebaliknya, ketika ada sebuah kasus dan kasus itu bisa diselesaikan di sebuah perguruan tinggi maupun di sekolah, itu justru akan menjadi indikator bahwa kampus itu betul-betul kampus yang menjunjung tinggi budaya nir kekerasan seksual. Bahkan ketika kita bicara tentang kasus seperti ini di UIN Salatiga, Bapak Ibu, saya sedikit sharing. Kami pun juga setiap tahun juga menangani beberapa kasus ya. Tahun ini mungkin hampir 10 kasus ya. Itu juga ada kasus yang ringan, sedang, dan berat. Nah, dari kasus-kasus itu juga hampir semuanya kami selesaikan. Jadi di sini adalah kepentingan korban di atas segalanya. Ada korban yang hanya ingin mendapatkan trauma healing, maka kita rujuk ke Biro Konsultasi Psikologi Tazkiyah, karena di UIN Salatiga ada Biro Konsultasi Psikologi Tazkiyah. Atau ada juga yang tahun ini korban ingin melanjutkan ke ranah hukum. Maka kita dampingi dari Pusbakum, dari Pusat Bantuan Hukum ya. Di UIN Salatiga juga kami punya di bawah LP2M, kita dampingi para korban tersebut untuk melaporkan ke kepolisian. Begitu. Jadi tidak pernah ada sesuatu yang kami tutup-tutupin. Dan di tahun 2023 itu kampus UIN Salatiga juga pernah didatangi oleh Irjen Kemenak saat itu. 2022 atau 2023 waktu itu saya agak lupa ya. Untuk sidak ya, jadi waktu itu ada kasus yang cukup besar dan itu juga menimbulkan pemberitaan di beberapa media nasional. Kemudian dari Irjen Kemenak juga datang ke UIN Salatiga untuk memantau apakah SOP penanganan kasusnya sudah benar, apakah kasus sudah bisa diselesaikan, kemudian apakah juga ada tindakan-tindakan oleh pimpinan yang dilakukan dan lain sebagainya. Dan itu investigasi tidak main-main Bapak Ibu. Jadi selama 10 hari ya dari Irjen Kemenak itu datang, dan kami itu banyak sekali diberikan masukan dan rekomendasi. Walaupun memang pada kenyataannya tidak terbukti adanya pelanggaran, tetapi ini cukup membuat kami berbenah. Karena memang kalau sebelum ada Irjen datang, terus terang dari pimpinan itu memang menganggap bahwa yang namanya isu-isu tentang kekerasan seksual itu tidak di ranah pimpinan pusat ya. Artinya ya yang berkutat di bidang ini ya
Satgas, PSGA, ya udah gitu. Mungkin pimpinan hanya tahu bersih gitu. Tapi semenjak pimpinan pun juga didatangi oleh Irjen, maka sekarang dari pimpinan UIN Salatiga menjadi sangat concern. Bahkan ketika ada aduan kasus, langsung dari Ketua Satgas mengagendakan untuk ada rapat pimpinan, dan kasus yang kemarin terakhir kami dirapatkan langsung dipimpin oleh Bapak Rektor, Warek 1, Warek 3, Ketua LP2M, Kapus PSGA, Ketua Satgas, kemudian juga Biro Konsultasi Taskia dan Puspakum. Jadi bagi kami sudah biasa untuk melakukan rapat ketika ada sebuah kasus. Walaupun itu kasusnya sebenarnya kasus yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap mahasiswa. Tapi dalam penyelesaiannya itu ranah pimpinan juga ikut berpartisipasi. Dan dari sini mungkin ada sedikit praktik baik yang mungkin bisa diterapkan di Staimas ya, di Wonogiri, bahwa betapa pentingnya dukungan dari para pimpinan itu akan sangat berpengaruh terhadap kredibilitas sebuah institusi. Apakah institusi ini betul-betul bersungguh-sungguh untuk menjalankan amanah dari PMA, Kementerian Agama yang berkaitan dengan undang-undang atau berkaitan dengan peraturan tentang PPKS. Dan saya rasa ini menjadi sebuah indikator apakah kampus betul-betul bersungguh-sungguh. Jadi kita lihatnya bukan, justru kalau saya melihatnya bukan dari ketua satgasnya, tapi bagaimana dari pucuk pimpinan. Misalnya ibu ketua di sini, atau mungkin dari wakil ketua, kemudian dari ketua LP2M atau kepala LP2M. Nah, ini menjadi indikator. Kalau misalnya Satgas bekerja sendiri ya, misalnya Ibu Windari bekerja sendiri, pertama Ibu Windari pasti akan sangat kelelahan dan nggak ada waktu untuk melakukan kegiatan yang lain. Tridharma itu udah habis waktunya. Nah, ngurusi kasus itu nggak ada habisnya. Kemudian yang kedua, ya capek sendiri karena memang percuma juga kalau ketua Satgas itu ketika ada kasus datang, kemudian kita sudah menginvestigasi, membuat rekomendasi, ternyata pada saat disampaikan kepada pimpinan, mentok di situ, tidak ada penanganan lebih lanjut. Kan kita tidak punya kuasa untuk menjalankan memberikan hukuman kepada pelaku atau memanggil. Yang berhak memanggil istilahnya ketok palu gitu ya, itu kan dari pucuk pimpinan. Makanya diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi antara pimpinan dengan ketua Satgas dan juga LP2M yang menaungi Satgas PPKS. Kemudian di sini ada headline juga menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual paling banyak itu terjadi di perguruan tinggi, Bapak Ibu. Ini kita tidak bisa menutup mata. Mengapa sih kasus kekerasan seksual itu penting dibicarakan di satuan pendidikan? Ya memang kenyataannya kekerasan seksual itu paling banyak terjadi di perguruan tinggi. Kita lihat dari risetnya ya, selama periode 2017 sampai 2023, itu banyak kekerasan seksual di perguruan tinggi, itu paling banyak kekerasan seksual itu di perguruan tinggi ya, dari unsur pendidikan. Kemudian investigasi dan laporan berita, itu tahun 2019, itu ada 179 anggota Civitas Akademika dari 79 perguruan tinggi tersebar di 29 kota di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual. Nah, yang dimaksud dengan Civitas Akademika itu tidak hanya mahasiswa, tapi juga bisa dosen, mahasiswa, kemudian juga karyawan, akademik ya, tendik gitu ya, kemudian juga orang-orang yang memang bekerja di suatu perguruan tinggi. Nah, ini juga kenapa banyak terjadi, karena memang sebelum tahun 2021 itu belum ada regulasi yang membahas tentang PPKS ya, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang secara resmi ya berbentuk undang-undang atau regulasi di satuan pendidikan. Jadi kan baru ada setelah itu. Sebenarnya kalau di UIN Salatiga kami sudah sangat gercep ya, tahun 2021 itu sudah dikeluarkan. Jadi peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Waktu itu kita sebut dengan ULT PPKS, Unit Layanan Terpadu. Tetapi di UIN Salatiga pun juga tidak semudah itu, Bapak Ibu. Ketika kami ingin merekrut orang-orang yang masuk dalam focal point gender, yang masuk di Satgas PPKS, itu sangat sulit, Bapak Ibu. Rata-rata dosen itu pada nggak mau. Saya juga heran. Kenapa nggak mau? Ya, satu dan lain hal. Alasannya satu, karena ngurusin kasus-kasus ini sama aja menurut mereka ya, itu kayak ngurusi aib orang. Terus mereka kayak nambah-nambah gawean padahal nggak ada bayarannya. Nah, seperti itu. Itu juga kami sampai ada lika-liku ya, panjang sekali. Karena memang banyak yang tidak mau.
akhirnya Satgas PPKS di UIN Salatiga itu baru terbentuk betul-betul kita formalkan melalui SK Rektor itu di tahun 2024. Itu UIN loh, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di Staimas Wonogiri ini sudah terbentuk itu sangat luar biasa. Karena kami itu sudah punya SK Peraturan Rektor dari 2021, tapi baru terbentuk secara sah melalui SK Rektor itu 2024 dengan lika-liku yang sangat panjang. Yang menjadi hambatan dan kendala saat itu adalah eh, kurangnya minat dari para dosen dan juga dari pimpinan juga mungkin menganggap saat itu belum terlalu penting ya. Kenapa kok dosen pada nggak mau ya? Karena tadi alasannya. Akhirnya kami membuat strategi Bapak Ibu. Jadi dari rektor kami itu saya waktu itu kan belum punya ketua satgas. Iya, Maka nggak waktu apa-apa, itu nggak apa-apa. maka waktu itu masih saya handle dulu karena belum ada ketua satgas. Kemudian saya bilang ke Pak Rektor saya nggak mau cari anggota dari satgas PPKS, saya tidak mau karena semakin saya itu apa istilahnya ya berusaha untuk merekrut teman-teman dari dosen itu seperti saya kayak dimusuhin gitu. Nggak mau pada kayak gitu. Nah akhirnya saya menyerahkan ke Pak Rektor, terserah Pak, pokoknya saya dicarikan orang-orang yang memang bisa masuk di SK Focal Point Gender dan juga SK tentang Satgas PPKS. Akhirnya Pak Rektor mengambil keputusan bahwa setiap fakultas itu harus mengirimkan 2 dosen. Yang satu dosen laki-laki, satu dosen perempuan yang track record-nya baik, dan itu dipilih oleh dekan masing-masing. Nah, dengan harapan para dekan ini juga ikut serta untuk memilih dosen-dosennya di fakultas tertentu. Jadi dosen yang dipilih itu sudah tidak boleh menolak, artinya mau tidak mau harus bergabung sebagai tim Satgas PPKS. Nah itu salah satu juga mungkin bisa diadopsi oleh Ibu Ketua Satgas ya, karena memang mencari teman yang mau satu visi misi berkaitan dengan penegakan budaya kekerasan seksual itu gampang-gampang susah. Apalagi cari bapak-bapak itu lebih susah lagi. Ibu-ibu aja banyak yang nggak berkenan gitu. Nah, kita lihat di sini dari data Komnas Perempuan ya. Jadi kekerasan seksual dan diskriminasi itu berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2015 sampai 2020. Kita lihat paling banyak itu dari universitas malahan. Ini walaupun data agak lama ya ini ya, 2020 ya, tapi ini bisa menjadi representatif dari kita. Mungkin nanti kita bisa mencari data yang lebih baru. Ini yang justru menjadi apa namanya? Kekerasan seksual dan diskriminasi paling banyak tuh datanya di universitas dan 10 ini dari pesantren yang notabene basis pendidikan agama. Nah, ini juga menjadi keprihatinan kita yang berada di bawah Kementerian Agama. Kenapa kok bisa terjadi? Padahal kita ini notabene kalau misalnya sebuah kampus atau pesantren atau madrasah ini kan pendidikan agamanya kan lebih tinggi dibandingkan atau lebih serius ya, kita lebih basic lah ibaratnya seperti itu. Tapi ternyata juga tidak menutup kemungkinan bahwa data kekerasan ini paling banyak tuh ada di universitas dan pesantren seperti itu. Nah ini kemarin dari PSGA Pusat, saya kebetulan pengurus PSGA Pusat, ini kami melakukan riset kerjasama dengan BLAS, Balai Litbang Semarang dan juga BRIN tahun 2023 adanya persentase jenis kekerasan. Di sini ada kategori 3. Yang pertama kekerasan ringan, kekerasan sedang, dan juga kekerasan yang berat. Kalau ringan itu contohnya ada catcalling yang cuma sweet-sweet aja, kemudian body shaming. Body shaming yang dimaksud di sini bukan hanya dikatain gendut atau kurus ya, tapi lebih kepada bagian-bagian sensitif tubuh perempuan. Jadi misalnya dikatakan semok atau misalnya nyensewu, payudaranya dikata-katain atau mungkin bentuk tubuhnya gitu ya. Itu juga termasuk kategori kekerasan seksual yang ringan. Kemudian yang sedang itu adalah tatapan penuh nafsu. Jadi biasanya tuh banyak yang curhat ke saya mahasiswa ketika dia lewat di gazebo, misalnya samping gazebo gitu ya. Di situ ada gerombolan para mahasiswa gitu ya. Mahasiswinya lewat itu seperti ditatap penuh dengan nafsu. Nah, ini juga termasuk ini kekerasan seksual sedang. Kemudian ada merekam video insensitif kekerasan seksual, ada mengirimkan gambar. Nah, tanpa kita sadari kadang-kadang banyak juga yang saling mengirimkan gambar yang tidak senonoh.
kalau di grup-grup itu, saya nggak tahu ya, kalau di grup dosen atau di grup teman-teman gitu, biasanya di grup bapak-bapak gitu ya. Kadang-kadang tuh kirim-kiriman stiker. Kirim-kiriman stiker perempuan yang agak seksi-seksi gitu. Nah, ini termasuk ini. Bahkan ada juga mahasiswa kami yang melapor karena dia itu ketika sedang duduk di kelas itu tidak sengaja tuh difoto oleh temannya dalam posisi yang mungkin karena orangnya itu tinggi besar gitu ya. Jadi mungkin dianggap inilah apa namanya semok lah tanda kutip begitu ya, berisi gitu. Kemudian dijadikan stiker, dikasih kalimat-kalimat yang merendahkan, kemudian dikirimkan kemana-mana. Nah, itu lapor ke kami bahwa ini kan juga termasuk kekerasan itu, ketidaknyamanan. Bagaimana tubuh perempuan itu dianggap objek, kemudian dijadikan stiker, dikirim ke beberapa WhatsApp grup. Nah, sekali sudah terkirim di satu WA grup itu kan se-Indonesia bisa saling kirim-kiriman. Karena kan biasanya kalau stiker kan kita save ya. Nah, itu. Kemudian mengirimkan gambar tadi sudah ya. Sanksi bernuansa KS, maaf. Ini udah pelanggaran yang berat, itu sudah pemaksaan aborsi. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang TPKS juga. Kemudian ada budaya kekerasan seksual, percobaan pemerkosaan, sentuhan atau rabaan. Kemudian eksibision. Nah, eksibisionis ini kemarin kalau zaman dulu saya kecil ya, itu eksibisionis itu terjadi secara langsung. Artinya, dulu saya pernah menjadi korban ya. Jadi saya waktu SMP itu pulang sekolah, di samping sekolah saya tiba-tiba ada pelaku yang memperlihatkan, mohon maaf, alat kelaminnya seperti itu. Nah, kalau sekarang eksibisionisnya itu malah kebanyakan itu online. Jadi kadang-kadang tuh mereka tuh menyasar orang-orang, mengirimkan gambar atau video, kemudian kita tidak sengaja mendownload, nah itu ternyata gambarnya itu gambar-gambar tidak senonoh. Nah, itu berarti kan eksibisionisnya udah online itu ya, sudah masuk online. Kemudian ada sentuhan rabaan tadi, mengintip juga, hati-hati dengan kamera, karena kemarin pun kami juga pernah ada kasus di pesantren malahan, sebuah pesantren di Salatiga itu di kamar mandi santri putri itu ditemukan ada kamera di situ. Nah, ini kok usil banget ya. Jadi mereka mandi itu ternyata terpantau kamera. Nah, itu harus berhati-hati. Kemudian ada transaksi seksual. Ini juga masuk ke kekerasan seksual berat. Jadi nanti PR untuk Ibu Ketua Satgas nanti bisa mengkategorikan ini ya. Jadi bahwa ketika Ibu Windari itu nanti ingin membuat rekomendasi apakah pelaku ini termasuk melakukan kekerasan yang mana? Apakah yang ringan, sedang, berat? Nah, hukumannya pun juga berbeda. Kalau ringan itu biasanya hanya teguran. Misalnya dibuatkan surat teguran, diberikan peringatan bahwa tidak boleh melakukan ini itu dan lain sebagainya. Kemudian diberikan apa istilahnya ya, ya diberikan pengetahuan gitu ya, kalau tidak diperbolehkan dan lain sebagainya. Kalau sedang itu bisa adanya skorsing gitu ya. Atau misalnya ya rata-rata kalau sedang tuh skorsing ya, beberapa misalnya kalau dosen ya tidak dinaikkan misalnya BKD-nya atau dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau mahasiswa itu biasanya diskorsing 1 semester atau 2 semester kayak gitu. Nah, kalau yang sudah pelanggaran berat itu ya sudah tidak ada ampun ya. Biasanya pemecatan dan lain sebagainya. Nah, di UIN Salatiga itu sudah pernah Bapak Ibu. Jadi kami sudah pernah memecat dosen. Seingat saya ada 2 dosen ya yang sudah dipecat ya, yang karena terbukti melakukan pelanggaran berat, kekerasan seksual yang berat. Nah, kemudian mahasiswa itu ada beberapa juga yang sudah dikeluarkan, bahkan tidak hanya dikeluarkan, karena kan terjadi pemerkosaan sehingga dikeluarkan plus kami dampingi korban untuk kita laporkan ke kepolisian. Jadi saya tidak merasa malu untuk mengekspos hal-hal seperti ini, karena justru menurut saya dengan kita apa istilahnya peduli dengan kasus-kasus seperti ini dan membuka ini semua, artinya kampus kami ini menjadi salah satu kampus yang memang menjunjung tinggi budaya nir kekerasan seksual. Artinya barang siapa yang ingin melakukan kekerasan seksual di UIN Salatiga itu jangan ada ampun, karena memang hukumannya itu tidak main-main dan itu sudah kami lakukan. Terakhir kemarin kasus belum lama ini, baru beberapa bulan yang lalu, ada mahasiswa S2 kami, Bapak Ibu, mahasiswa S2 dia itu melakukan kekerasan seksual, pelecehan seksual, lebih tepatnya pemerkosaan terhadap adik-adik maba mahasiswa baru dengan dalih menjadi joki tugas makalah. Ya, jadi
kakak kelasnya ini dia tuh bikin woro-woro, terus siapa yang mau tak buatkan tugas makalah gitu ya, suruh datang ke kosnya, kemudian ya dilakukan tindak pelecehan seksual itu dan korbannya tidak hanya satu. Kemudian kita rapatkan dengan pimpinan, kita keluarkan. Dan setelah kita keluarkan para korban ini, kita tanyakan kalian maunya apa. Kemudian salah satu korban ada yang tidak terima, keluarganya minta supaya di apa usut dan diteruskan ke kepolisian dan itu kita dampingi. Jadi sampai sebegitunya kami serius untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di UIN Salatiga. Nah, ini data riset dari BLAS ya, menunjukkan bahwa 4 dari 10 sivitas akademika PTKN ya pernah mengalami kekerasan seksual. Nah, ini kan termasuk kasus yang luar biasa ya. 4 dari 10 ini kan presentasinya sangat besar. Kemudian tidak ada satupun PTKN dalam sampel yang benar-benar bebas kasus. Jadi kalau misalnya sampai saat ini ada di beberapa kampus yang tidak terbukti adanya kasus sama sekali, itu mungkin kita jangan menutup mata, artinya jangan berbangga dulu jumowo bahwa oh tidak ada kasus. Barangkali ada, tapi tidak dilaporkan. Atau mungkin ini juga menjadi warning bagi lembaga. Artinya mungkin kebebasan untuk berbicara dari para korban, mereka masih takut untuk melapor. Jadi bukan semata-mata tidak ada kasus. Saya yakin walaupun itu mungkin kasus sedang, ringan, atau berat, itu pasti ada. Oh ya, mungkin sekarang trennya kasus yang kemarin di UIN Salatiga juga tentang kekerasan berbasis online, Bapak Ibu. Jadi ada mahasiswa kami yang kena scam penipuan cinta ya, berkedok cinta seperti itu. Jadi kenalan dengan cewek lewat Telegram, korbannya ini kebetulan mahasiswa laki-laki. Kemudian mereka pacaran gitu ya, kemudian video call. Nah, di video call itu ada aktivitas seksual begitu ya, di video call, lewat video call lah mereka. Ternyata yang pelakunya, yang perempuan itu melakukan rekam layar gitu ya, melakukan rekam layar. Kemudian setelah itu direcord dan dijadikan senjata untuk memeras. Nah, ini yang jadi korban malah yang laki-laki gitu. Nah, kemudian dia apa istilahnya disuruh transfer pertama 500.000 karena dia takut, akhirnya dituruti. Setelah itu apakah selesai? Tidak. Jadi semakin kita turuti, itu semakin kita akan menjadi korban terus-menerus gitu ya. Jadi terus ini kan diperas. Akhirnya lapor ke Satgas, kemudian kami bilang, wah kalau kasus kayak gitu ya penyelesaiannya ya blok saja, semua akses media sosial diblok, kemudian kamu kalau mau lanjutkan kayak ini ke cyber gitu ya, di Polres kita dampingi, atau kalau enggak ya enggak gitu. Maksudnya sudah cukup sampai segitu. Dan ternyata Bapak Ibu, kasus-kasus seperti ini itu kan korbannya banyak, dan pelaku itu sebenarnya kalaupun kita tidak menanggapi itu juga selesai gitu loh. Yang penting kita ngeblok semua akses. Jadi tidak perlu takut, mungkin di sini ada para mahasiswa yang kalian diancam melalui rekam layar video kalian atau mungkin chat atau apapun gitu ya. Sebenarnya penyelesaiannya salah satunya ya hanya itu, diblok semua aktivitas medsos kalian yang berkaitan dengan pelaku. Kalau kalian mau melakukan tindakan preventif, lapor ke cyber Bareskrim itu ya, monggo. Tapi kalau misalnya menurut kalian itu sudah cukup ya silakan, itu sudah cukup dan kalian pasti tidak akan diganggu lagi. Karena mereka tuh sebenarnya hanya mengancam ya, mengintimidasi kita. Semakin kita takut ya, semakin mereka akan terus menggunakan kita untuk ladang pemerasan seperti itu. Nah, di sini kasus terbanyak kalau di PTKN itu sama ya, ringan ya, catcalling, body shaming 46%. Tapi jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang ringan, karena yang namanya catcalling dan body shaming itu juga bisa menimbulkan dampak traumatik. Perasaan malu, perasaan rendah diri, terutama kalau perempuan dikata-katain bodinya, itu kan kadang kita kan merasa malu gitu. Kemudian pelecehan fisik dan verbal itu sedang 18%, 24% itu pemaksaan seksual dan relasi kuasa. Nah, di sini selalu ada relasi kuasa dilakukan oleh misalnya dosen pada mahasiswa, mahasiswa laki-laki terhadap mahasiswa perempuan, kakak kelas terhadap adik kelas, tendik terhadap mahasiswa, OB terhadap mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, ini ada relasi kuasa di dalamnya. Kemudian banyak korban tidak melapor karena yang jelas dia takut, dia malu, tidak percaya pada sistem, dan ketika lapor itu dia tuh justru disalahkan, menjadi victim blaming. Contohnya misalnya gini, saya diperkosa. Nah, tanggapan kita pertama, kapan kejadiannya?
tadi malam jam 11. Nah, orang yang tidak berpikiran responsif gender dan tidak memahami tentang kasus kekerasan seksual, pasti justru akan eh, istilahnya menyalahkan korban. Ngapain kamu keluar jam 11 malam? Jam 11 malam anak perempuan tuh nggak usah keluyuran, malah kamu keluyuran. Nah, padahal kan sebenarnya kan nggak boleh seperti itu. Artinya setiap orang itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sama halnya ketika pernah ada kasus terjadi kepada perempuan yang notabene pekerjaannya mungkin dianggap kurang ini ya, misalnya LC atau misalnya pekerja seks komersial, kemudian dia menjadi korban pemerkosaan. Itu banyak sekali yang perempuan yang malah menyalahkan. Makanya jangan begini, jangan begitu. Kalau pakai baju itu yang sopan, pakai jilbab dan lain sebagainya. Nah, berarti kan perspektif mindset kita kan salah. Kita kan justru perspektif untuk membela pelaku, bukan korban. Padahal sama-sama perempuan. Harusnya kan kita kan berempati terhadap korban. Nah, korban itu sudah mau speak up, itu harus kita apresiasi karena tidak semua korban itu mau speak up. Tekanan bagi korban itu sangat luar biasa karena tindak pelecehan seksual itu hampir tidak ada saksi. Nah, mereka tuh harus bekerja keras, berjuang bagaimana caranya membuktikan sebagai korban kekerasan seksual. Nah, ini kan sangat luar biasa, butuh pendampingan gitu. Oke, sekarang seperti ini. Bapak Ibu kalau misalnya sambil ngopi-ngopi nggak apa-apa, diambil snack dan kopinya masing-masing di sana. Baik Bu, izin Bu, waktunya Ya, sampai 10.30 ya? oh ya, ini berapa menit lagi, Mas? Pak, 10 menit nggak, Bu? 10 menit. Oh, baik. Iya. Ya, ini data-data ditampilkan agar kita membuka mata ya. Setiap dari kita berpotensi menjadi korban atau pelaku. Nah, kita lihat kalau di Kementerian Agama itu ada produk hukum tentang TPKS tadi juga sudah di-sounding oleh Ibu Ketua. Nah, kalau kita ada di yang PMA nomor 73 tahun 2022 di Kemenak itu di Satuan Lingkup Kementerian Agama, kemudian ada KMA itu turunannya dan SK Dirjen itu tentang petunjuk teknisnya. Nah, ini nanti bisa kita pelajari bersama. Googling juga ada, nanti biar lebih mantap lagi. Nah, kemudian tentang kekerasan seksual, tadi saya juga sudah menyebutkan, jadi kekerasan seksual itu merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan lain sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan juga, elemen kunci dalam sistem PPKS itu bentuk perbuatan, pencegahan, dan penanganan, serta pemantauan dan evaluasi. Nah, ini harus ada. Nah, ini apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Tadi sudah sedikit banyak saya memberikan ini ya, sudah menjelaskan ini. Kemudian bagaimana terhindar? Nah, ini tadi juga sudah mengapa korban sulit melapor ya, karena memang ada latar belakang korban dan pelaku yang beragam, budaya misoginis dan seksis ya. Jadi perempuan masih nggak objek, kemudian masih kuasa yang timpang. Karena takut, malu, diancam, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada hak korban dalam penanganan. Jadi kalau nanti menyusun SOP pelecehan SOP Satgas PPKS itu tidak hanya untuk pelaku, tapi harus ada hak korban dan juga saksi. Jadi korban dan saksi itu mendapatkan hak untuk penanganan dan pemulihan juga dilindungi dari identitasnya supaya tidak tersebar kemana-mana seperti itu. Nah, ini jalan panjang menuju peraturan PPKS, nanti bisa diinikan sendiri. Ini sekarang saya beralih ke Satgas ya. Jadi tindak lanjut untuk kekerasan seksual, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu sudah ada sosialisasi. Nah, ini termasuk hari ini kita sedang mengadakan sosialisasi ya, Ibu Windari, selamat sudah adakan sosialisasi. Oke, kemudian Ya, ada Bu. ya, setelah ini mungkin nanti bisa dibentuk aturan turunannya ya. Kemudian juga sudah sampai ke membentuk satgas ini sudah luar biasa. Nah, kemudian ada pencegahan dan penanganan. Turunannya itu bisa dari peraturannya, kemudian juga dari SOP-nya. Nah, ini poin penting di PPKS. Nanti bisa dibaca. Saya akan mencari yang slide tentang satgas saja. Nah, ini. Nanti kalau misalnya mau membuat tentang SOP dan sebagainya, nanti mengacunya di SK Dirjen yang terbaru ini. SK Dirjen nomor 1143 tahun 2024, di situ sudah ada komponen-komponennya tentang PPKS di perguruan tinggi. Nah, ini Bapak Ibu, untuk Satgas PPKS itu
anggota Satgas itu berasal dari PTKI berjumlah ganjil dan paling sedikit 7. Jadi kalau misalnya baru 3, 5 itu bisa ditambah lagi. Unsur-unsurnya adalah pimpinan PTKI, jadi Ibu Ketua harus masuk, kemudian Kepala PSGA atau Kepala Unit, mungkin Kepala LP2M masuk di sini. Perwakilan pimpinan fakultas ya atau jurusan atau prodi harus masuk. Kemudian perwakilan lembaga beberapa unit. Misalnya apa? Kalau di UIN Salatiga itu kan ada Biro Konsultasi Tazkiyah, ada Pusbakum, ada klinik ya. Dan kalau saya juga memasukkan satpam di situ. Itu juga masuk ke situ. Kemudian SPI jangan lupa Bapak Ibu, sistem pengawas internal itu harus ada. Karena kan SPI berkaitan dengan yang nanti memberikan monitoring secara internal. Kemudian ada tenaga pendidik atau dosen ini focal point gender yang memang tidak punya track record yang buruk. Jangan sampai nanti anggota Satgas PPKS ternyata jadi paku, ini kan nggak lucu ya. Kemudian ada tendik, Bapak Ibu, jangan lupa libatkan tendik. Kemudian ada perwakilan mahasiswa. Nah, perwakilan mahasiswa itu dipilih Bapak Ibu yang memang pilihan dan ini SK itu masa berlakunya 2 tahun. Jadi mohon nanti perwakilan mahasiswa itu diambilkan mungkin di semester 3 ya, 3 sehingga bisa sebelum lulus dia masih bisa menjadi anggota Satgas karena SK ini berlaku selama 2 tahun seperti itu. Nah, ini nanti untuk apa namanya standar pencegahannya itu ada sosialisasinya, ada pembelajarannya, nanti bisa mengadakan workshop dan lain sebagainya, kemudian penguatan tata kelola dan penganggaran, kemudian penguatan budaya nir kekerasan. Seperti kalau di UIN Salatiga itu tidak ada anggaran untuk Satgas, maka pinter-pinternya kalau saya itu dari PSGA, kita punya proker yang kita plot untuk Satgas PPKS. Mungkin kalau di sini Satgas PPKS belum berdiri sendiri secara mandiri anggaran ya, mungkin bisa nanti nginduknya di LP2M. Nanti Ibu Kepala LP2M mungkin bisa memberikan jatah plotting ya. Dan ini juga salah satu apa namanya kebijakan juga oleh Ibu Ketua ya, Ibu Ketua. Mungkin bisa apa namanya mengadakan program kerja yang prioritas untuk Satgas karena memang ini sangat penting. Kemarin pun saya juga usul pada Pak Rektor untuk ada tambahan anggaran untuk Satgas PPKS supaya kegiatan ini di Satgas PPKS bisa berjalan. Kemudian ini bentuk penguatan budaya dari kekerasan seksual, ini ya, ada pendidikan kesadaran, norma dan nilai, penegakan aturan, ciptaan kondisi perlibatan mahasiswa. Bapak Ibu harus punya yang namanya volunteer mahasiswa. Kalau kami menyebutkan sahabat PSGA, mungkin nanti bisa disebutkan relawan Satgas atau sahabat Satgas atau apa, karena ternyata yang bisa memantau kasus-kasus itu malah justru mahasiswa. Mungkin Bu Windari mungkin karena sibuk kadang-kadang nggak sempat mantau medsos ya. Tapi kalau mahasiswa tuh mereka tuh gercep banget. Jadi nanti disediakan satu apa namanya rumah, misalnya IG khusus untuk Satgas dan ada mahasiswa yang piket misalnya. Misalnya kita punya relawan ada 10 ya. Kemudian nanti setiap hari relawan itu diminta untuk piket memantau medsos gitu ya. Kemudian relawan juga diminta untuk apa namanya posting konten-konten yang berkaitan dengan edukasi tentang apa namanya kekerasan seksual. Mungkin bentuknya bisa infografis. Nah, itu menurut saya itu juga salah satu strategi yang bagus. Atau mungkin membuat konten digital atau mungkin konten kayak konten TikTok dan lain sebagainya, tapi selalu di-share. Nah, ini juga perlibatan mahasiswa itu sangat penting karena justru mahasiswa yang lebih banyak tahu. Kita kalau dosen itu kadang-kadang kita terlambat, tapi kalau mahasiswa itu pasti gercep kalau ada kasus-kasus gitu. Kemudian dukungan bagi korban dan keterlibatan pihak lain. Nah, ini juga Bu Windari jangan lupa untuk melakukan MOU dengan beberapa pihak terkait. Misalnya kalau di Wonogiri ada DP3A-nya, silakan dibuatkan MOU. Kemudian juga ada rumah sakit. Kenapa rumah sakit? Karena kalau nauzubillah mencegah ada apa-apa, korban bisa langsung di visum di rumah sakit. Karena kalau di klinik biasa itu tidak berlaku ya. Visum itu harus di rumah sakit. Kemudian juga ada biro konsultasi psikologi atau bantuan hukum. Nah, itu kalau belum ada di Staimas ya mungkin bisa menginduknya di Wonogirinya, di kotanya. Tapi kalau sudah ada, jauh lebih bagus lagi. Jadi MOU itu penting, mohon bisa di apa namanya disiapkan. Nah, ini 2 akar masalah utama di PTKI itu yang paling penting tuh lemahnya deteksi dini, early warning. Jadi sebenarnya tidak ada, kita tuh baru heboh ketika ada kasus, tapi kalau belum ada kasus itu sosialisasinya tuh masih kurang sekali.
Jadi lebih baik lagi kalau pertama mungkin di PBAK wajib Satgas PPKS itu harus tampil. Jadi yang di mahasiswa baru itu kan ada PBAK ya, itu Satgas PPKS itu harus Mohon izin Ibu, diberikan aku waktu. Iya, ke waktunya habis waktunya ya. sudah menunjuk. Nggih. Oke, ya. Itu mungkin ya. Ini terakhir ya, 1 menit mungkin Satgas PPKS itu harus diberikan waktu untuk melakukan sosialisasi. Kemudian juga tindakan-tindakan yang lain melibatkan mahasiswa dan ini ya, UKM atau unit-unit kemahasiswaan untuk bisa sosialisasi tentang itu. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan, nanti bisa kita diskusikan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya yang luar biasa dari Waalaikumsalam Ibu Dr. Brilian Liaditi. Yang dapat kita ambil secara garis besar dari pemaparan dari Ibu Dr. Liaditi adalah yang sangat mengejutkan ya. Salah satunya adalah kasus itu justru bukan oleh orang-orang yang berpengaruh dan dekat, bukan orang yang ini ya istilahnya tidak berpendidikan gitu. Jadi itu sangat meningkatkan awareness kita terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang terdekat dan orang-orang yang punya relasi kuasa. Ya. Dan di Satgas yang untuk memastikan berjalannya proses itu berjalan dengan baik. Ya. Terima kasih Ibu. Nanti terkait dengan Q&A nanti kita akan di akhir sesi. Sama-sama. Terima kasih. Nanti kita akan berlanjut pada pemateri kedua yaitu Ibu Dr. Dewi Agustini SOS MM selaku Ketua LPPM Staimas Wonogiri. Sebelumnya akan saya bacakan CV dari beliau. Beliau adalah Ketua LPPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Staimas Wonogiri dan sekaligus sebagai pendiri Sekolah Internasional Vokasi dan Homeschooling PAUD sampai dengan SMA di PAUD SMA Al-Fikr di Solo dan Jogja dari tahun 2005 sampai sekarang. Beliau merupakan lulusan dari S1 FISIP Magister ke Psikologi Pendidikan Islam. Dan kemudian beliau juga sebagai Master Clinical Hypnotherapy mempunyai kualifikasi Master Clinical Hypnotherapy dan Master Neuro Language Program. Baik, Ibu Dewi sampun langsung bisa nggih? Saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Halo, Assalamualaikum. Sudah Waalaikumsalam. kedengeran suara saya? Waalaikumsalam Ibu. Nggih, Sampun bisa, Bu. kedengeran Ibu Dewi. Oh, sampai gini. Nggih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini langsung saya mulai, Mas. Novan. Oke, nanti waktunya kurang lebih sampai pukul 11, Bung ya. Oh iya, baik-baik. Oke, baik, terima kasih terima waktu kasih. dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Ibu Atik Nur Fatmawati SEM IKOM selaku Ketua Staimas. Terima kasih untuk support dan fasilitasnya. Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Aprilia Ria Agisti MPD. Ya, luar biasa paparannya sudah sangat valid ya dan sangat menjiwai. Ya, semua banyak bisa membantu mahasiswa ya dalam program ini ya, kekerasan seksual seperti itu. Kemudian Ketua ini Satgas PPKS ya, Ibu Windari SHMH dan semua pengurus Satgas PPKS kami ucapkan terima kasih banyak dari LPPM atas semangat dan kerja kerasnya dalam berbagi ya.
Kemudian yang kami cintai semua dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa atas kehadirannya dalam webinar hari ini. Alhamdulillah pada hari ini telah terselenggara kegiatan pertama ya, Pusat Studi Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi gender oleh Satgas PPKS ya. Itu menciptakan lingkungan yang aman seperti itu. Nah, untuk kondisi di Wonogiri sendiri untuk kekerasan kampus ya, ini dari Kompas Nasional itu dari 2001 sampai 2020 pada mahasiswa. Kemudian untuk Wonogiri sendiri di tahun 2024 ini ya, PBS Jawa Tengah mencatat 30 anak usia 0 sampai 18 tahun menjadi korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri. Nah, sudah tercatat di tahun 2025 ini sampai bulan Agustus kekerasan seksual anak 18 korban ya, anak perempuan. Ini juga sangat memprihatinkan ya, di Wonogiri sendiri terjadi cukup banyak kekerasan ya. Nah, ini sudah setengah dari kasus 2024 terjadi di tahun 2025. Seperti itu. Ya. Kemudian dari evaluasi dari penelitian bahwa kebijakan perlindungan korban berbasis gender di Wonogiri menunjukkan efektivitas dan efisiensinya yang belum optimal. Kemudian studi juga menyebutkan respon dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Wonogiri juga cukup bagus, namun masih memiliki kekurangan dalam optimalisasi. Maka kami Staimas Wonogiri dari program Hukum Tata Negara, kemudian dari LPPM berinisiatif untuk kampus Staimas membuat pusat studi PPKS seperti itu. Nah, di sini kenapa kampus sangat penting berperan ya? Karena tadi di dunia pendidikan itu membutuhkan ketenangan ya dalam belajar seperti itu ya, dalam mencari ilmu. Nah, di situ ternyata terjadi juga tindakan-tindakan yang di luar pengetahuan kita, karena ternyata banyak dari sampai sekarang mungkin belum ada yang lapor ke pihak kampus Taimas ya. Ya, kebetulan kami ada pusat studi psikologi dan konseling Ibu Aprilia Anje. Nah, dari sana kebetulan beberapa mahasiswa, kemudian yang kebetulan yang mengampu juga saya Ibu, ya, untuk konsultasi psikologinya. Ini ternyata ditemukan beberapa mahasiswa yang mengalami kekerasan, tapi bukan seksual ya, tidak seksual. Ya, cuma mereka kalau untuk seksual pengendaliannya yang belum bisa. Itu ada yang juga cerita sama kondisinya belum bisa menahan hawa nafsu seperti itu. Jadi ketemu teman-teman mahasiswa yang lawan jenis itu juga cukup tantangan mereka ya dalam satu kelas itu. Ternyata itu tantangan juga bagi mereka yang disampaikan ke saya bahwa Ibu kalau lihat lawan jenis itu kayak nggak bisa nahan gitu katanya. Saya juga tidak bisa membayangkan ketika mereka berpacaran akan seperti apa, seperti itu. Karena melihat lawan jenis saja mereka berat seperti itu. Nah, kalau untuk kekerasan fisik itu saya yang disampaikan kepada kami ada beberapa yang menyampaikan. Di sini kita juga mewadahi tidak hanya kekerasan seksual, tapi juga kekerasan seperti itu. Oke. Seperti juga fenomena mengirim gambar, kemudian stiker seperti itu dari pemantauan kami memang terjadi ya, terjadi body swimming, kemudian itu secara tidak lanjut pelecehan ya, itu.
Katanya mereka juga melihat video kekerasan tuh Bu, sehari itu hampir setiap jam melihat video kekerasan seperti mutilasi seperti itu. Nah itu akhirnya ada keinginan menunjukkan ke teman-temannya. Dan dia sampai menyampaikan, Ibu, saya kalau marah pengen memutilasi orang. Sampai seperti itu disampaikan kepada saya. Wah iya bro, kalau kamu keseringan lihat video-video kekerasan, video-video porno, kamu jadi ingin melakukannya. Saya sampaikan seperti itu. Nah, jadi ini juga mungkin perlu kita tahu dasar kenapa anak-anak mahasiswa itu jadi ada tindakan pelecehan dan sebagainya. Itu saya kira juga dari HP tadi ya, Ibu ya, teman-teman semua, dari HP ini juga mempengaruhi anak-anak Gen Z ini ya, Gen Z sekarang ini ya, seperti itu. Kemudian lingkungan di kampus tadi ya, yang seperti kami gambarkan, memang sepertinya tenang, cuma saya pernah mendapat aduan, tapi bukan dari STAIMAS ya, tapi dari kampus lain. Kebetulan mahasiswanya cukup dekat dengan saya, itu menyampaikan mendapat pelecehan dari dosennya. Mungkin waktu itu belum ada satgas begini ya, saya hanya lapor ke dosennya. Dan pihak kampus sepertinya kurang berani menindak seperti itu. Jadi ini kan dipertimbangkan. Jelas-jelas siapapun yang konsultasi skripsi ke dosen tersebut terjadi pelecehan seperti itu. Ini juga terjadi, semoga di STAIMAS tidak terjadi, apalagi sudah ada satgas ya, seperti itu. Kemudian semua sivitas akademika punya peran penting ya. Di STAIMAS juga support dari pimpinan, pengurus kampus untuk terlaksananya program PPKS ini ya. Ini alhamdulillah juga disupport baik dari pihak pengurus kampus untuk kita mengadakan kegiatan-kegiatan untuk Satgas PPKS seperti itu. Tadi juga peran mahasiswa sebagai relawan Satgas itu juga luar biasa, sangat bagus. Ketika mahasiswa, karena mahasiswa itu yang melihat langsung, malah ada beberapa mahasiswa malah menyampaikan saya, Bu, itu si A, mahasiswa si A, si B perlu dipanggil Bu Dewi di pusat studi psikologi, karena kita sebagai ada yang di asrama dan sebagainya, yang teman dekat, itu kondisi anak ini, mahasiswa ini mengkhawatirkan seperti itu. Disampaikan seperti itu. Jadi kalau mahasiswa menjadi relawan Satgas itu sangat luar biasa ya. Jadi mungkin nanti Bu Windari tidak hanya 3 mahasiswa, tapi beberapa mahasiswa kita bikinkan kantong-kantong untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di mahasiswa seperti itu. Kemudian juga ini peran dosen ya, utamanya sebagai role model perilaku etis ya dan profesional. Jadi juga hindari melakukan kekerasan verbal kepada mahasiswa. Ini ya, karena dosen itu kalau secara psikologis dia adalah orang yang sangat berpengaruh, atau kata-kata dosen ini akan mudah melekat di hati mahasiswa. Jadi kalau dibilang bodoh, kamu kok bodoh toh, atau kamu itu kok males lah, itu ya. Itu anak mahasiswa ini sangat terpengaruh. Itu menurut saya sudah kekerasan itu kepada mahasiswa. Okay? Jadi dosen juga perlu menyampaikan kata-kata yang baik, optimis ya. Kalau secara ilmu hipnoterapi, dosen ini adalah tokoh yang akan sangat menghipnosis mahasiswanya. Jadi kata-kata yang baik akan sangat berpengaruh kepada mahasiswa. Contoh, kalau saya mahasiswa gondrong, kamu kalau potong rambut bagus. Nilaimu mau nilai A enggak? Wis potong rambut ya. Saya kadang-kadang begitu. Iya Bu, iya. Jadi
dosen bisa menyemangati mahasiswa. Kalau dosen, karena ada juga beberapa mahasiswa yang konsul saya bahwa dia merasa tidak percaya diri karena ada beberapa dosen yang menyampaikan kata verbal yang kurang pas gitu untuk mahasiswa. Itu juga kalau mungkin yang terlihat sederhana seperti itu untuk para dosen ya. Kemudian dosen juga perlu setiap di perkuliahan menyampaikan etika moral seperti itu, kemudian toleransi dalam proses pembelajaran seperti itu. Dengan mahasiswa psikologis itu ada humanistis ya, jadi manusia di dalam mahasiswa ini dengan manusiakan manusia seperti itu, dengan bahasa sayang, dengan bahasa menghormati juga kepada mahasiswa seperti itu. Kemudian apabila menemukan atau melihat keadaan atau dilapor mahasiswa, sebaliknya dosen juga menindaklanjuti jika ada indikasi itu kekerasan atau pelecehan seperti itu. Ya, ada juga yang mungkin di kelas juga yang laki-laki kadang-kadang melakukan tindakan yang kelihatannya tanda di kelas tapi pegang nyubit-nyubit jawil dari belakang tapi di daerah yang kurang pantas seperti itu. Sepertinya bercanda tapi sebetulnya itu termasuk pelecehan seperti itu ya. Ini juga para dosen perlu menegur lah seperti itu. Perlu segera menegur, tidak perlu sungkan-sungkan. Yang penting dengan bahasa yang maka pendidik dalam memberikan pelayanan administrasi dan akademik sebaiknya dengan bahasa yang ramah dan aman seperti itu. Belum membayar SPP tidak perlu dilakukan kekerasan seperti itu, ya. Kemudian menjaga kerahasiaan data para mahasiswanya seperti itu, karena data-data ini juga kalau diketahui banyak orang bisa juga terjadi penyalahgunaan, ya. Kemudian juga sebagai pihak pertama yang sigap menerima lapor kasus, terkadang disampaikannya kan kepada tenaga pendidik juga seperti itu. Kemudian juga mendukung kebijakan kampus terkait keamanan kesejahteraan mahasiswa. Ini ya, apalagi di Staimas itu ada asrama mahasiswa, Ibu ya. Jadi di Staimas ada asrama mahasiswa, itu juga perlu dijaga, terutama juga antara interaksi antara asrama mahasiswa putra maupun putri seperti itu. Kemudian yang selanjutnya peran mahasiswa. Nah ini yang tadi kita sampaikan sebagai ini ya, orang yang melihat atau berinteraksi langsung dengan para mahasiswa lain itu adalah mahasiswa. Dia punya informasi ya dan sebagainya. Dibangunlah budaya saling menghargai dan peduli. Jadi ada apa, kadang-kadang yang mengalami kejadian tidak berani melaporkan, seperti itu sering terjadi. Jadi sebagai teman, apalagi di Staimas sudah ada satgas ini ya, untuk kekerasan dan sebagainya, dan juga ada pusat studi bimbingan konseling seperti itu, sebaiknya disosialisasikan untuk terbiasa melaporkan. Ya, sudah kita wadahi ya. Sudah kita wadahi untuk melaporkan permasalahan-permasalahan temannya. Kalau dia sendiri, kalau anaknya pemberani pasti akan melaporkan. Tapi banyak mahasiswa itu yang silent dia menyampaikan permasalahannya seperti itu. Menjadi agen perubahan kampanye anti kekerasan dan diskriminasi, mungkin ini perlu dibuatkan program apa, mungkin Bu Aprilia nanti bisa menyampaikan program-program untuk mahasiswa supaya familiar dengan
tadi ya PPKS seperti itu. Ya, ya. Kemudian aktif berpartisipasi dalam forum UKM, BEM, komunitas untuk edukasi dan pencegahannya. Selanjutnya terakhir berani melapor jika melihat atau menjadi korban seperti itu. Oke. Kemudian terakhir kolaborasi 3 pilar dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa buat ekosistem di kampus yang aman, nyaman, memudahkan dalam proses pembelajaran seperti itu. Dibutuhkan sistem pelaporan yang mudah diakses, mungkin Bu Indari ya. Saya lihat kemarin sudah membuat bagan-bagan juga sistem pelaporannya yang bagus seperti apa dan mudah diakses. Kemudian sosialisasi pelanjutan, kemudian pendampingan psikologis dan hukum. Ya, alhamdulillah di Staimas ada jurusan hukum, juga ada psikologinya. Kebetulan ada saya dan beberapa dosen bisa untuk konsultasi. Ya, kemudian dilakukan evaluasi. Ya, saya kira itu dari saya. Mungkin sedikit saya simpulkan. Ya, lingkungan kampus yang aman, syarat utama adalah keberhasilan akademis dan non akademis. Sinergi peran semua pihak. Zero tolerance terhadap diskriminasi. Kampus aman adalah rumah kedua yang sehat bagi mahasiswa. Mungkin itu dari saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Dewi Agustini selaku Ketua LPPM Staimas Wonogiri. Beliau menyampaikan beberapa poin terkait dengan Satgas PPKS di Staimas Wonogiri ya. Dan ternyata memang ada beberapa mahasiswa yang sudah katakanlah curhat kepada beliau terkait dengan beberapa permasalahan kehidupannya, dan ditemui ada beberapa hal unik, termasuk tadi disebutkan tentang permasalahan apa ya, hawa nafsu gitu-gitu Ibu. Iya. Dan baik, selanjutnya kita akan ke pemateri ketiga, yaitu Bu Windari. Sebelumnya akan saya bacakan CV dari beliau. Beliau masih tergolong angkatan muda ya, seperti saya. Beliau lahir di Karanganyar tahun 96. Masya Dan Allah. beliau merupakan Sri Kandi muda, ngoten Bu nggih, gender. Tadi seperti dikatakan oleh Bu Dr. Lia. Wah, masih muda banget ini. Beliau Gen Z. Beliau merupakan lulusan S1 Hukum Undip di tahun 2016 dan S2 Hukum UNS di tahun 2021. Jadi beliau selaku Ketua PPKS Staimas Wonogiri akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan Satgas yang dipimpin oleh beliau. Siap. Ya, terima kasih Bapak Novan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atik Nur Fatmawati selaku Ketua Staimas Wonogiri. Yang saya hormati Ibu Dr. Lia selaku Ketua PSGA UIN Salatiga. Matur nuwun Ibu sampun menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Sami-sami Kak, siap Kak. Yang saya hormati Ibu Dr. Dewi Agustini selaku Ketua LPPM. Terima kasih juga Ibu Dewi sampun menyempatkan waktunya untuk mengisi materi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Staimas Wonogiri. Yang saya hormati seluruh mahasiswa Staimas Wonogiri maupun apabila ada mahasiswa dari UIN yang join, serta yang saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta Zoom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu melalui tatap muka di Zoom kali ini. Tentu saya sangat senang sekali di tengah berbagai kesibukan Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak semuanya, masih bersempat untuk kita menyempatkan waktunya untuk belajar bersama, menggali ilmu jauh-jauh pematerinya dari Salatiga ya ini.
Ini tentu ilmunya tadi luar biasa sekali. Ini untuk semoga menambah kasanah keilmuan kita bersama dan juga dari segi psikologi dari Ibu Dewi yang tentu pengalamannya udah luar biasa bertahun-tahun di bidangnya seperti itu. Dalam kesempatan kali ini saya selaku Ketua Satgas PPKS Taimas Wonogiri mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk mensosialisasikan. Sebagai informasi Bapak Ibu semuanya bahwa Satgas PPKS adalah singkatan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Ternyata di setiap kampus itu memang harus satgasnya. Nah, hal ini kami ketahui memang belum lama. Mungkin kampus kita ya, dalam hal ini terlambat. Tentu kita langsung bergerak ketika kita tahu, oh ada perintah dari peraturan Menteri Agamanya. Mohon lanjut Mas Novan, selanjutnya. Nah, Satgas PPKS ini nanti apa? Yaitu kita nanti akan menjadi suatu wadah untuk melakukan segala bentuk pencegahan dan juga penanganan bila terjadi kekerasan seksual di kampus Taimas. Kenapa ini perlu dibentuk? Seperti yang sudah disampaikan Ibu Dr. Lia tadi ya, bahwa ternyata banyak sekali kejadian yang terjadi di kampus-kampus. Nah, selama ini di Taimas sendiri, sudah adakah kejadian itu entah terblow up atau tidak, entah dilaporkan atau tidak, selama ini kan belum ada forum atau wadah untuk pelaporannya. Nah, alhamdulillah setelah kita banyak belajar dari kampus lain dan juga kita mempelajari dari dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022, ternyata memang ada perintah untuk setiap kampus membentuk suatu satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Setelah itu kita diskusikan dengan Ibu Ketua Bu Ati Nur Fatmawati, alhamdulillah setuju dan juga sangat mendorong dibentuknya Satgas ini ya sebagai bentuk seluruh sivitas akademika agar jangan sampai ada berbagai kekerasan baik itu seksual maupun kekerasan yang lainnya. Lalu terbitlah nomor 139 ya garing 1 SK Taimas ya tahun 2000 tentang Satuan Tugas Pencegahan